nyembahmu, berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu, berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Selalu terbukti di dalam kesesakan, kasih setia-Mu, kasih setia-Mu tak tinggalkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Penolong kami yang setia selalu terbukti di dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa, pujian ini sebagai tribut kami untuk seorang penyanyi rohani bernama Melita Sidabutar yang telah berpulang. Bapa, kami bersyukur Engkau penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Kami mendoakan untuk keluarga saudari Melita Sidabutar yang berduka cita pada saat ini. Tuhan Yesus, Engkau adalah penolong dalam kesesakan. Iman kami sebagai orang Kristiani, orang percaya tidak akan goyah. Mungkin Melita sudah berpulang, tetapi pujian penyembahannya sudah menjadi legacy buat kami semua. Engkau adalah penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Engkau berkata, ikutlah aku. Dan ketika kami setia mengikuti Engkau, tak selalu ketika kami mengikuti Engkau tidak ada badai. Mungkin ada badai, ada goncangan. Tetapi orang yang mengenal Tuhan percaya bahwa kuasa kebangkitan itu nyata. Tak selamanya mendung itu kelabu, karena selalu ada pelangi sehabis hujan. Tak selamanya masalah itu merupakan bagian dari penderitaan. Tapi sesungguhnya penderitaan di dalam Kristus akan mengerjakan keselamatan dan kuasa kebangkitan itu nyata. Biarlah bersama dengan orang-orang benar, Melita Sidabutar Tuhan, dibangkitkan dengan orang-orang yang percaya dan akan memerintah bersama dengan Kristus. Ini iman kami Tuhan, bahwa kematian hanyalah perpisahan yang sifatnya sementara.
Tetapi engkau ikutlah aku, demikianlah firman Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami terberkati dengan kebenaran-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan sabda firman. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami, Gracia Hope Compassion Channel. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan judul Ikutlah Aku. Saudaraku yang diberkati, pagi ini saya membawakan, memutarkan lagu yang merupakan lagu yang menjadi persembahan terakhir dari Melita Sidabutar. Kita tahu bahwa seluruh Indonesia sedang berkabung dengan meninggalnya penyanyi rohani ini, saudara. Meninggalnya penyanyi ini mengikuti saudara kembarnya yang sudah meninggal beberapa tahun silam di tahun 2020, yaitu Melisa Sidabutar di tahun 2020 tanggal 8 Desember, dan tahun ini tanggal 8 April saudara dia meninggal di tanggal yang sama, tanggal 8. Mereka juga lahir di tanggal yang sama, tanggal 8. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, betapa keluarga ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Dan saudara, penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi yang penting bagaimana seseorang mengakhiri pertandingan dengan baik, yaitu mengakhiri bersama dengan Tuhan. Mengikuti Yesus itu keputusan kita, saudara. Biarlah kita tidak goncang, tidak goyah. Oh, kalau mengikuti Tuhan itu ternyata nggak selalu ditolong. Mengikuti Tuhan ternyata bisa mati juga. Bukan seperti itu, saudara. Karena iman percaya kita yang diajarkan oleh kebenaran bahwa penderitaan yang sekarang ini akan mengerjakan keselamatan yang besar daripada Tuhan. Saudara, saya percaya saudari Melita telah mengakhiri pertandingan dengan baik karena dia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Bagaimana dengan engkau dan saya, saudara? Hidup ini adalah kesempatan untuk berbagi hidup, kesempatan untuk berbagi berkat selama masih Tuhan izinkan. Mungkin hari esok adalah hari kematian, tapi pastikan hari kematian itu berakhir pada saat kita melakukan segala sesuatu itu bersama-sama dengan Yesus, melayani Tuhan seumur hidup kita. Saudara, di dalam kitab Filipi, saudara, Rasul Paulus berkata seperti ini. Filipi 3, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, masa lalu adalah sampah. Masa lalu dulu mungkin keuntungan bagi kita, sekarang kita anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu anggap rugi karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari segalanya. Amin. Jangan pernah menyesal mengikuti Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan sabda firman Tuhan. Ikutlah aku. Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini berasal dari Matius 9 ayat 9 hingga 17. Saya memberikan judul Ikutlah Aku. Kisah ini mengisahkan bagaimana Tuhan memanggil seorang pemuda yang bernama Matius. Setelah Yesus pergi di situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan,
dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Matius pemungut cukai ada di rumah cukai. Dan dia bukan seseorang yang sedang intens mengikuti Tuhan. Tetapi Tuhan memilih dia. Saudara, bukankah Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu untuk pergi untuk menghasilkan buah dan buah yang padamu itu tetap ada. Saudara masih ingat beberapa waktu yang lalu kita merenungkan firman Tuhan bagaimana seorang ahli Taurat itu ingin mengikuti Yesus. Tetapi firman Tuhan berkata seperti ini, serigala memiliki liang, burung memiliki sangkar, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Seolah-olah Yesus sedang menolak, kamu nggak akan bisa mengikuti saya. Tetapi kenapa justru Yesus memanggil Matius yang sedang ada duduk di rumah cukai, yang sedang tidak mengikuti dia, tetapi dipanggil untuk mengikuti dia. Saudara, yang saya mau katakan adalah, mengikut Yesus itu Tuhan yang telah terlebih dahulu memanggil kita. Jadi kalau saudara merasa ada panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara, panggilan itu adalah inisiatif dari Roh Kudus. Dan yang luar biasa di sini adalah Matius sedang ada duduk di rumah cukai. Dia tidak sedang ada di pengiringan orang-orang yang mengikuti Yesus. Tetapi Yesus memanggil dia. Waktu Yesus memanggil dia, Matius berdiri lalu mengikuti dia. Apa yang terjadi, saudara? Matius tidak mengikuti dia. Yesus yang memanggil dia, menetapkan dia untuk mengikuti dia. Tapi Matius berdiri dan mengikuti dia. Saudara, orang-orang yang terpanggil adalah orang-orang yang juga sudah diberikan hati untuk mengikuti Yesus. Kalau dia tidak memiliki hati untuk mengikuti Yesus, Yesus tidak akan memanggil dia pada waktu itu. Yesus memilih orang-orangnya yang akan berperan di dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang tepat. Orang-orang yang hatinya memang sudah ditangkap oleh Tuhan. Saudara, mengikut Yesus itu merupakan panggilan. Tetapi untuk mengiyakan panggilan Tuhan, itu adalah keputusan dan Tuhan sudah bekerja di dalam diri Matius. Saudara, mengikuti Yesus, ada hal yang dia harus tinggalkan. Matius punya masa lalu. Dia seorang pemungut cukai. Pemungut cukai adalah orang yang tidak disukai. Karena mereka mengambil bea atau pajak. Mereka mengambil pajak, seringkali pajak itu melampaui dari apa yang sesungguhnya. Sementara bangsa Yahudi pada waktu itu adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya. Ketika mereka ditagih oleh pemungut cukai, kebanyakan mereka sangat antipati dengan para pemungut cukai. Karena pemungut cukai itu biasanya orang yang berkelimpahan uang. Mereka selain memungut untuk kepentingan kota atau daerah pada waktu itu, mereka juga mengambilnya melebihi dari apa yang seharusnya. Makanya Sakeus juga adalah seorang pemungut cukai. Mereka menarik pajak kadang melampaui pembayaran yang sesungguhnya. Itu sebabnya mereka sangat tidak disukai. Mereka dianggap sebagai orang-orang berdosa. Orang Farisi melihat hal itu dan berkata, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Mengapa pula Yesus memanggil seorang mantan atau seorang yang masih sedang bekerja sebagai pemungut cukai? Mengapa pula Yesus memanggil seorang yang bukan ahli Taurat? Ini menjadi satu pertanyaan. Kalau dia memang guru, kenapa dia tidak memanggil orang Farisi? Kalau dia memang guru, kenapa dia tidak memanggil orang-orang yang sebetulnya sudah belajar tentang Taurat? Mengapa dia tidak memanggil orang-orang yang sebetulnya sudah belajar apa itu kebenaran, apa itu hukum-hukum Tuhan? Yesus berkata seperti ini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi saudaraku yang diberkati, kalau kita tahu bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Raja, dia adalah tabib, dia adalah penyembuh, dia akan mencari, bukan dia mencari tabib. Dia mencari orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Karena dia datang untuk menyembuhkan. Dan saudara, ketika Yesus memanggil Matius dari golongan pemungut cukai, dan dia duduk bersama dengan orang berdosa,
Karena itu tujuannya untuk membawa mereka yang berdosa ini diselamatkan, mengenal kebenaran dan selamatkan. Saudara, orang yang terpanggil di tengah kumpulan pemungut cukai seperti Matius, tentunya komunitasnya di tengah-tengah pemungut cukai, dia akan kembali ke sana. Mereka akan kembali menginjil orang-orang berdosa dan mereka akan menjadi berkat di sana. Itu sebabnya saudara jangan heran kenapa Tuhan memanggil orang-orang yang mantan narapidana, orang-orang yang bekas pencuri, orang-orang yang bekas pembunuh, orang-orang yang bekas jatuh dalam dosa perzinahan, orang-orang yang bekas bercerai, orang-orang yang dia masih di dalam keterikatan narkoba. Tuhan panggil dia karena mereka membutuhkan Tuhan. Setelah mereka sembuh, mereka akan kembali ke komunitas yang sama. Mereka bawa jiwa untuk dibawa pada keselamatan yang daripada Tuhan. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Orang yang sehat tidak memerlukan tabib, makanya mereka tidak pergi ke dokter. Tapi orang sakit, mereka pergi ke dokter, mereka datang kepada Yesus. Firman Tuhan berkata seperti ini. Orang-orang yang membutuhkan Yesus, orang-orang yang membutuhkan Tuhan, karena mereka sakit, makanya mereka datang kepada Tuhan. Dan Tuhan memiliki belas kasihan untuk orang-orang ini. Maka orang Farisi itu, ahli-ahli Taurat itu, Yesus berkata kepada mereka, jadi pergilah, pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Yang ku kehendaki bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus datang untuk memulihkan, Yesus datang untuk melayani, Yesus datang untuk menyembuhkan, Yesus datang untuk memberikan pengampunan dosa. Berbahagialah orang-orang yang menerima kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Orang Farisi yang taat belajar kebenaran, taat belajar Taurat, disuruh mempelajari kembali. Kamu belajar tentang kebenaran, tapi kamu lupa apa itu belas kasihan. Kamu belajar apa itu persembahan, tapi kamu lupa apa yang menjadi persembahan yang terbaik, yaitu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang sejati adalah kasih dan belas kasihan. Tuhan datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa untuk dibenarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya firman Tuhan berkata, jangan kamu menghakimi, sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Ketika kita sudah belajar mempelajari kebenaran firman Tuhan, kebenaran itu bukan kita jadikan senjata untuk menyerang orang lain, orang-orang yang berdosa, melainkan kita pakai untuk menjadi sarana untuk mempertebal belas kasihan, supaya kita bisa menginjil orang-orang yang membutuhkan. Ayat 14 hingga ayat 17. Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jadi yang datang kepada Yesus pada waktu itu adalah murid-murid Yohanes. Murid Yohanes Pembaptis. Murid Yohanes Pembaptis, orang-orang yang dibaptis oleh Yohanes. Dia dan orang Farisi berpuasa, tapi murid-murid Yesus tidak berpuasa. Ayat 15, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil daripada mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang mengagumkan tentang homiletika dari Tuhan Yesus, bahwa Yesus bukanlah seorang pengajar yang punya banyak kata-kata untuk mengajar, tapi dia hanya satu kalimat saja. Satu kalimat saja yang kebanyakan pada saat orang-orang mendengarkan kalimat Yesus, mereka tidak bisa langsung dapat mengerti. Tetapi kalimat yang Yesus sampaikan itu menjadi kalimat yang kekal. Direnungkan, ditafsirkan, diterjemahkan oleh banyak orang. Baru orang-orang bisa mengerti. Karena perkataan Yesus adalah perkataan kekal yang menghidupkan. Sebetulnya tidak nyambung. Ketika murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus, kami berpuasa. Kami dan orang Farisi berpuasa. Mengapa muridmu tidak? Sebenarnya jawaban yang diharapkan adalah, kenapa tidak berpuasa? Ya mungkin pada waktu itu mereka belum waktunya untuk berpuasa. Dan kalau kamu berpuasa, itu yang kamu kehendaki untuk berpuasa. Bisa saja seperti itu. Tetapi jawaban Yesus berbicara tentang mempelai laki-laki yang ada bersama dengan mereka. Apa maksud dari perkataan Yesus? Dia sedang memperkenalkan dirinya sebagai mempelai laki-laki
yang dituliskan di kitab Wahyu. Dia sedang memperkenalkan dirinya bahwa dia hanya sesaat saja. Sebentar lagi dia tidak ada. Mereka sedang bersuka cita karena mempelai laki-laki itu ada bersama dengan mereka. Mereka bingung. Apakah setelah ini Yesus akan menikah? Mungkin mereka akan mempertanyakan, wanita siapa yang akan menikah dengan Yesus? Yesus sedang memperkenalkan bahwa dia adalah mempelai laki-laki dari jemaat gereja Kristus yang sedang akan dilahirkan dari rahim Roh Kudus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan dan homiletika Yesus adalah perkataan yang sulit dicerna, tetapi mengandung kekekalan. Di saat mereka bertanya, kenapa tidak berpuasa? Jawabannya adalah karena mereka sedang bersuka cita pada saat mempelai laki-laki ada bersama dengan mereka. Sangat membingungkan, saudara. Tetapi karena perkataan Yesus adalah perkataan yang kekal dan menghidupkan, perkataan ini mereka simpan di dalam hati mereka. Matius mencatatnya. Dan pada saat Matius mencatatnya ribuan tahun yang lalu, hari ini kita baru mengerti. Ternyata Yesus adalah mempelai laki-laki dan gereja Tuhan adalah mempelai wanita yang harus menanti-nantikan dia untuk kembali. Pada waktu Yesus melayani di muka bumi ini, mempelai laki-laki ada bersama dengan para murid. Layaklah mereka untuk bersuka cita. Tetapi waktu Yesus naik ke surga, mempelai wanita berpuasa dan perlu menantikan Tuhan. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai mempelai pria yang perlu dinantikan. Yesus juga menyampaikan kepada mereka bahwa sesaat lagi saya akan meninggalkan gerejaku, kemudian gerejaku akan kujemput bersama-sama dengan saleh-salehnya di awan-awan permai. Ayat yang ke-16, tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu pun akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Ini hal yang juga membingungkan. Yang ditanya apa? Yang dijawab Yesus apa? Mereka bertanya kenapa berpuasa? Yang dijawab adalah perihal mempelai dan perihal anggur yang baru. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jawaban Yesus adalah jawaban yang perlu ditafsirkan lebih dalam lagi pada saat orang dipenuhi Roh Kudus. Bahwa sesungguhnya kantong anggur yang baru akan diisi dengan anggur yang baru. Saudara, Yesus sedang memperkenalkan kepada mereka. Ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi, mereka belajar tentang ketetapan-ketetapan Taurat. Yesus tidak menghilangkan satu iota pun kebenaran dari kitab Taurat seperti yang dijelaskannya di dalam kitab Matius di pasal yang kelima. Tapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dia sedang menyampaikan bahwa kantong anggur yang baru akan diisi anggur yang baru, berbicara tentang perjanjian yang baru, yang kekal di dalam Kristus Yesus. Itulah yang akan diberikan sekarang kepada gereja Tuhan. Saudaraku yang diberkati, itu sebabnya anggur yang baru akan disimpan di kantong anggur yang baru. Anggur yang lama disimpan di kantong anggur yang lama. Jikalau anggur baru diisi di kantong anggur yang lama, saudara, itu akan mengoyakkan kantong anggur yang lama tersebut. Itu sebabnya saudara, Tuhan sedang berbicara tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan Tuhan juga sedang berbicara tentang manusia yang baru. Kalau wadah kita bukan manusia yang baru, maka kita tidak akan sanggup untuk menerima urapan yang baru daripada Tuhan. Yesus sedang berbicara, kalau engkau mau menerima satu kebenaran yang baru di dalam Kristus Yesus, engkau harus menyiapkan kantong anggur yang baru. Kantong anggur yang baru itu berbicara tentang hati yang mengalami kelahiran kembali. Itu sebabnya orang yang mengalami kelahiran baru,
mampu memahami perkataan-perkataan Yesus. Sedangkan orang yang tidak mengalami kelahiran baru tidak akan mampu mengalami perkataan-perkataan Yesus apalagi memahaminya. Karena orang yang dalam pikiran lama itu akan dikoyakkan dengan kebenaran yang baru karena hati kita tidak siap. Itu sebabnya saudara, panggilan kepada Matius berbicara tentang Matius yang lama adalah sebagai pemungut cukai. Dia meninggalkan manusia lamanya, dia hidup sebagai manusia baru, baru dia akan siap. Pola kerajaan sorga hanya bisa diterima jikalau kita memiliki hati yang baru, yaitu lahir baru di dalam Kristus. Jikalau hari ini saudara belum memahami kebenaran firman Tuhan, mungkin saudara sedang terjebak dengan kantong anggur yang lama. Buanglah kantong anggur yang lama, miliki kantong anggur yang baru, supaya saudara siap untuk menerima satu kebenaran baru. Jikalau saudara masih dengan kantong anggur yang lama itu akan koyak pada saat menerima kebenaran yang baru. Karena kita tidak mengerti, kita tidak akan dapat menampungnya. Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Orang yang sakit datang kepada Yesus dan dipulihkan, dan dibaharui dan meninggalkan semua latar belakang dosa masa lalunya. Matius sang pemungut cukai meninggalkan masa lalunya. Dia berdiri, dia meninggalkan masa lalunya, dia berjalan dengan hidup yang baru. Maka kebenaran Tuhan, Roh Kudus memenuhi kehidupannya. Filipi 3 ayat 7 hingga 14 saya bacakan kembali buat saudara. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran Allah yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini ataupun telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, Rasul Paulus, seorang yang radikal, meninggalkan pengetahuannya. Dia adalah salah seorang murid dari Gamaliel, seorang yang pengajar yang luar biasa. Dia belajar tentang hukum-hukum Taurat, tetapi semuanya itu dia tinggalkan. Saudara, kalau mau mengenal Yesus, kita harus meninggalkan kantong anggur yang lama. Kita harus mengalami yang namanya lahir kembali, lahir baru. Kantong anggur yang baru akan siap menerima urapannya. Dulu apa yang menjadi keuntungan bagi Paulus? Dia adalah seorang ahli Farisi. Dia adalah seorang yang murid dari Gamaliel. Dia seorang ahli Taurat yang mengenal kebenaran. Saudara, keturunannya dijabarkan sebagai keturunan yang Yahudi yang asli. Tapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagi dia, sekarang dianggap rugi karena Kristus. Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari segalanya. Dia lepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya apa, saudara? Supaya dia memperoleh Kristus. Kebenaran yang dia miliki bukan kebenaran sendiri karena taat hukum Taurat.
melainkan kebenaran karena iman, karena percaya kepada Kristus. Itu sebabnya yang dikehendaki oleh Paulus pengenalan akan Dia. Pengenalan akan Tuhan membuat kita mengerti, menafsirkan, menerjemahkan perkataan-perkataan Yesus yang sedikit tapi memiliki makna yang dalam. Saudara, bukan seolah-olah ketolak memperolehnya dengan sempurna, melainkan aku mengejarnya. Saudara, panggilan Tuhan itu harus dikejar. Paulus menganggap bahwa aku sendiri tidak menganggap telah menangkapnya, tapi aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Proses meninggalkan, saudara, adalah proses untuk meninggalkan kantong anggur yang lama, supaya kita menerima pengurapan yang baru di kantong anggur yang baru. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya dan ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yesus memanggil engkau dan saya, ikutlah aku. Tanggalkan masa lalu, tanggalkan Matius pemungut cukai menanggalkan manusia lamanya sebagai pemungut cukai. Paulus meninggalkan manusia lamanya sebagai ahli Taurat, penganiaya orang Kristen, murid dari Gamaliel, dan kita masa lalu kita masing-masing tanggalkan supaya kita memiliki kantong anggur yang baru, dan anggur yang baru akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Ikutlah Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa memberkati tangan-tangan yang terangkat. Orang-orang yang setia membuka hati untuk mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus ada bagian yang kami tinggalkan. Mengikuti Yesus ada bagian yang kami lupakan, yaitu masa lalu kami yang buruk, yaitu kantong anggur kami yang lama. Kantong anggur kami tidak akan dapat menampung urapan baru, anggur baru yang Kau curahkan. Kebenaran firman Tuhan yang segar, yang baru, tidak dapat kami pahami jikalau kami tidak mengubur manusia lama kami. Bapa di surga, aku berdoa memberkati tangan-tangan yang terangkat yang hari ini mau hidup baru dalam. Mereka akan mendapatkan pengertian yang baru, mereka akan beriman tanpa syarat kepada Tuhan. Barang siapa percaya, ia akan menerima. Seketika itu juga, seperti hamba dari seorang perwira di Kapernaum, ketika perwira di Kapernaum itu percaya, sepatah kata saja mereka mendengarkan sabda firman Tuhan. Mereka percaya hamba itu sembuh dan ia sembuh. Jangan ada keraguan sedikit pun. Hari ini engkau yang percaya firman Tuhan, percayalah engkau akan menerima. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya, memberikan kami kasih karunia. Kami percaya dengan iman mengikut Yesus keputusan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati. Selamat menyambut berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi saudara-saudara di seberang yang merayakan Idul Fitri, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Damai sejahtera, mari kita toleran, dan damai di surga, damai di bumi bagi kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.